Ya, saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV dan saat ini visual yang Anda saksikan adalah terkait dengan penerapan one way mulai dari gerbang tol Cikatama dan gerbang tol Cikatama ini sudah mulai diberlakukan one way sejak pukul 9 pagi tadi, saudara. Mulai dari kilometer 70 tol Cikampek hingga dengan kilometer 414 tol Kali Kangkung. Dan pembukaan ataupun pemberlakuan one way tadi langsung diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi sekitar pukul 9. Dan ada sejumlah faktor yang memang membuat diberlakukannya one way pada hari ini secara nasional. One way diberlakukan karena sudah ada sejumlah parameter yang diterapkan oleh kepolisian maupun jasa marga ini sudah terlewati. Dan terkait dengan sampai kapan pemberlakuan one way ini akan dilakukan, tentunya ada sejumlah parameter yang harus dipenuhi. Atau dengan kata lain secara situasional, saudara. Yang pasti jika one way ini sudah tidak diperlukan atau ketika kepadatan lalu lintas di tol sudah terurai, maka one way akan dihentikan sementara. Skema one way nasional diterapkan mulai dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Tadi langsung, saudara, dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, didampingi oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus, serta ada Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, serta perwakilan jasa marga. Dan Polri masih memberlakukan one way lokal juga selain one way nasional yang diberlakukan tadi pagi. Untuk one way lokal ini diterapkan dari kilometer 70 tol Cikampek sampai dengan kilometer 263 tol Brebes Barat. Dan jika Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah visual terkini dari gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama, di mana terjadi sedikit antrian untuk masuk ke dalam gerbang tol Cikampek Utama. Terlihat juga sejumlah petugas berusaha untuk mengarahkan para pemudik yang membawa kendaraan roda 4 ini untuk mengisi gate yang masih kosong, karena jika kita saksikan bersama-sama, saudara, ada penumpukan di beberapa titik gate, sementara di gate-gate yang lainnya atau kita pantau tadi di sebelah kanan masih cukup sepi, sehingga tadi ada petugas juga yang ditugaskan untuk bisa mengarahkan para pemudik untuk mengisi gate yang sekiranya antriannya tidak terlalu panjang. Dan pemberlakuan one way ini, saudara, sekali lagi sudah diterapkan tadi sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan ini secara nasional. Pemberlakuan mulai dari kilometer 70 tol Cikampek hingga 414 tol Kali Kangkung. Selain one way secara nasional, ada juga one way yang diberlakukan secara lokal, saudara. Diterapkan mulai kilometer 70 tol Cikampek sampai dengan kilometer 263 tol Brebes Barat. Selain skema one way, saudara, ada juga skema lain yang diterapkan oleh polisi pada pagi hari ini, yaitu skema kontraflow. Kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70 di tol Cikampek. Dan pengemudi yang masuk ke dalam jalur atau jalan tol yang masih diberlakukan kontraflow ini juga dibatasi kecepatan kendaraannya. Sementara itu, saudara, terkait dengan rekayasa lalu lintas, ada juga skema rekayasa lain yang disiapkan oleh
polisi. Ada sistem ganjil genap juga, saudara, yang diterapkan selama arus mudik Lebaran 2025 ini. Jika dikutip dari pengumuman resmi di halaman Instagram TMC Polda Metro Jaya, penerapan ganjil genap arus mudik ini berlaku mulai Kamis kemarin tanggal 27 Maret 2025 pukul 14.00 hingga Minggu tanggal 30 Maret 2025 pukul 24.00. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini kembali langsung dari gerbang tol Cikatama, kami sudah bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juga juru kamera Bimo. Selamat pagi Malaika, jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu, tadi juga kami sempat melihat langsung bagaimana antrian di gerbang tol Cikatama. Seperti apa, bisa Anda gambarkan? Ya, untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ataupun Cikatama ini masih cukup padat merayap. Artinya bisa Anda lihat, Bre dan juga saudara, jumlah kendaraan ataupun kendaraan pemudik yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama, baik yang sedang mengantri memasuki gerbang tol Cikampek Utama, ini semakin banyak dan antriannya juga sudah cukup panjang begitu ya. Namun jika dibandingkan dengan tadi, kepadatannya sudah mulai cukup terurai. Namun selain dari kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, juga ada titik-titik kepadatan lainnya, khususnya di beberapa titik persimpangan yang juga menjadi perhatian baik dari Korlantas Polri maupun juga dari Jasa Marga. Untuk saat ini one way ataupun skema rekayasa arus lalu lintas one way masih diterapkan dari kilometer 70 Cikampek Utama sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Dan skema rekayasa arus lalu lintas kontraflow ini juga sudah diterapkan dari kilometer 47 sampai kilometer 70 Cikatama. Kalau untuk saat ini jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal, sudah ada kenaikan jumlah kendaraan sekitar 72%. Artinya jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal, tentu jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama baik menuju ke Palimanan maupun menuju ke tol Trans Jawa ini sudah cukup banyak. Sebetulnya sudah ada sejumlah antisipasi yang dikerahkan oleh petugas terkait baik dari Jasa Marga maupun dari Korlantas Polri, termasuk dari potongan tarif tol sebesar 20% yang berakhir pada hari ini, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 5 pagi, yang juga dikatakan sudah membantu mengurai kepadatan saat ataupun menuju ke puncak arus mudik yang jatuhnya juga pada hari ini pada tanggal 28 Maret 2025. Selain potongan tarif tol, juga ada pembatasan angkutan barang. Artinya kendaraan angkutan barang ini sudah tidak bisa lagi memasuki ataupun melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Namun saat ini jika kami masih melihat adanya sejumlah kendaraan angkutan barang yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama, ini merupakan angkutan barang pengecualian, di mana kendaraan sumbu 3 tersebut memiliki atau membawa bahan bakar minyak, BBM maupun bahan bakar ternak ataupun bahan pokok lainnya. Selain dari yang menjadi pengecualian, kendaraan angkutan barang bersumbu 3 ini sudah tidak bisa lagi melintasi gerbang tol Cikampek Utama dan sudah disiapkan sejumlah rute alternatif non-tol lainnya yang bisa dilintasi. Itu juga yang sudah diimbau oleh baik petugas terkait supaya dari kendaraan ataupun kendaraan angkutan barang ini sudah diarahkan menuju rute non-tol lainnya. Selain dari itu juga sudah disiapkan beberapa gardu, ada sekiranya ataupun setidaknya ada sekitar 22 gardu yang dioperasikan untuk dari arah Cikampek menuju baik dari ke arah Palimanan maupun ke arah tol Trans Jawa. Break. Ya, Malaika, terkait dengan jumlah gate yang diterapkan ataupun dibuka di gerbang tol Cikampek Utama, apakah memang semuanya dibuka untuk mengakomodasi antrian kendaraan atau seperti apa, Malaika?
Sebetulnya saat ini sudah ada sekitar 22 gardu yang dioperasikan untuk dari arah Cikampek menuju Palimanan maupun tol Trans Jawa. Semua gardu juga sudah dioperasikan ataupun dibuka begitu ya. Namun memang ada gardu-gardu lainnya yang mungkin saat ini terlihat ditutup, namun gardu-gardu tersebut merupakan gardu-gardu tambahan untuk mengantisipasi jika nantinya ada lonjakan ataupun kepadatan dari jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Untuk saat ini sudah ada 22 gardu yang dioperasikan untuk dari arah Cikampek menuju arah Palimanan maupun arah tol Trans Jawa. Selain dari itu juga gardu-gardu tambahan yang disiapkan oleh pihak Jasa Marga ini juga sudah siap begitu ya, sudah disiapkan jika nantinya terjadi lonjakan. Apakah nanti Dan saudara, dari gerbang tol Cikatama tadi ada rekan Malaika Kridaman. Saat ini kita beralih ke kawasan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan di stasiun Senen seperti tadi dilaporkan juga oleh rekan kami Claudia Carla bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta, dan nampak dari layar kaca Anda saudara bahwa AHY sudah tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta tentunya untuk memantau bagaimana arus mudik di stasiun Pasar Senen. Dan memang saudara, dari informasi yang kami terima dari rekan Claudia Carla tadi bahwa memang hari ini terkait dengan pemudik di stasiun Pasar Senen masih dipadati tentunya oleh pemudik yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju ke beberapa wilayah baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Ini karena memang tanggal 28 Maret ini adalah puncak arus mudik yang diprediksi sebelumnya. Dari data PT KAI, saudara, ini ada 27.156 pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada hari ini atau 3 hari menjelang Lebaran. Para pemudik ini berangkat dari stasiun Pasar Senen menggunakan 42 kereta api jarak jauh atau KAJJ. Dan tentunya kita masih juga menanti saudara pemantauan yang dilakukan oleh Menteri AHY di stasiun Pasar Senen. Tentunya didampingi oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Sejauh ini aman ya? Sejauh ini aman. Tidak ada kejadian menonjol. Hanya ada kehilangan KTP kemudian kita bantu. Dan saudara, data juga yang disampaikan oleh pihak PT KAI Daob 1 Jakarta, rata-rata penumpang yang mudik selama Lebaran di stasiun Pasar Senen ini adalah mencapai 20.033 penumpang atau 78%. Dan okupansi tertinggi ini terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 27 Maret 2025 yang mencapai 105%. Setiap harinya saudara, penumpang yang datang ke Daob 1 Jakarta tidak hanya di Pasar Senen namun juga di Stasiun Gambir, ini ada rata-rata per hari 29.267 penumpang. Dan memang saudara, kondisi yang Anda saksikan saat ini di layar kaca tentunya selain kedatangan dari Menteri AHY, ini juga tampak masih banyak sekali pemudik yang memang terus berdatangan ke Pasar Senen, stasiun Pasar Senen Jakarta. Karena ada 42 keberangkatan kereta yang dilakukan setiap harinya di stasiun ini.
Pintu. Dan sebelumnya saudara juga disampaikan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta bahwa ada puluhan ribu orang yang akan berangkat meninggalkan Jakarta pada hari ini di H-3 atau 3 hari menjelang Lebaran. Untuk tiket yang terjual sejauh ini sudah mencapai 49.258. Dan saudara, sekali lagi visual terkini yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah kunjungan ataupun pantauan dari Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bapak sebelah sini. Bapak. Tadi mulai dari pintu masuk saudara sampai dengan ini akan masuk ke dalam peron seperti itu ya. Kondisi juga masih sangat padat tentunya oleh para penumpang yang akan berangkat hari ini. Kemana Pak? Agak-agak biar kelihatan aja teman-teman, geser dulu teman-teman. Ini dulu mau lihat aja. Dan saat ini saudara Menteri AHY sudah mulai memasuki gate tiket yang biasa memang dilalui oleh para calon penumpang untuk masuk ke dalam peron. Dan di sini tentunya dilakukan pengecekan tiket, kemudian juga kesesuaian dengan identitas dari calon penumpang dengan tiket yang sudah dibawa, untuk kemudian nanti bisa langsung menuju ke peron untuk menunggu kereta. Data dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga saudara, okupansi kereta pada hari ini atau tanggal 28 Maret 2025, okupansi kereta mencapai 102%. Jadi tiket yang terjual ini ada 49.258 seat, sementara dari PT KAI itu sebelumnya hanya menyediakan 48.394 seat, sehingga ada kelebihan 2% saudara dari yang disediakan karena memang tingginya animo masyarakat untuk berangkat mudik dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir pada hari ini atau H-3 Lebaran. Dan saudara, jumlah keberangkatan kereta api memang untuk dari 2 stasiun ini ada 87 perjalanan untuk hari ini. Namun informasi yang kami terima juga dari Humas KAI Daob 1 Jakarta bahwa tiket selama mudik Lebaran ini mulai dari tanggal 30 Maret atau 2 hari lagi saudara, hingga 2 April sudah ludes terjual. Itu untuk mudik saudara. Sementara untuk tiket pasca Lebaran atau untuk arus balik seperti itu, ini tersedia untuk tanggal 3 April hingga dengan 11 April 2025. Data dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga saudara, kenaikan jumlah penumpang di arus mudik Lebaran ini tercatat 10 hingga 11% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ini nggak kena foto. Ini pasti nggak kena foto. Makasih Bu ya. Bu, Ibu, ini ya.
Dan sekali lagi saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sejak beberapa saat lalu, saudara, AHY ini datang untuk tentunya memantau kondisi terkini keberangkatan pemudik dari Stasiun Pasar Senen. Tadi juga sempat beberapa kali meninjau sejumlah fasilitas dan juga menanyakan kesiapan dari pihak stasiun dalam menghadapi arus mudik tahun ini. Tadi juga sempat berbincang dengan pihak kepolisian terkait dengan pengamanan, kemudian juga bagaimana dengan situasi di stasiun pada saat arus mudik Lebaran agar tetap kondusif seperti itu. Dan sesekali saudara, seperti yang Anda saksikan juga saat ini di layar kaca, AHY juga menyapa sejumlah calon pemudik yang sekiranya akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen di hari ini. Wartawannya naik dulu aja, Mas. Wartawan jangan masuk dulu. Wartawannya masuk dulu aja. Dia naik dulu. Masuk, disuruh masuk. Ayo. Ayo, suruh masuk, ayo. Suruh masuk, ayo. Dan saudara, tidak hanya meninjau stasiun saja. Saat ini seperti yang Anda pantau juga di layar kaca bahwa AHY juga sempat ini masuk ya ke dalam salah satu gerbong kereta. Tentunya tidak hanya untuk memantau fasilitas di stasiun saja, namun tentunya fasilitas dari gerbong kereta sendiri yang akan dinaiki pemudik ini juga harus tentunya dipastikan agar pemudik merasa aman dan juga nyaman selama perjalanan sampai dengan tujuan. Dan saat ini saudara, kami masih mengikuti Menteri AHY yang masuk ke dalam gerbong kereta. Namun bicara soal kereta, saudara, ini memang seperti yang kami sampaikan beberapa saat lalu bahwa ada jumlah okupansi yang memang lebih sedikit dari yang sudah disiapkan oleh KAI, khususnya untuk di Pasar Senen, Stasiun Pasar Senen itu ada 27.156 pemudik yang berangkat di hari ini. Ainus jangan tinggi-tinggi boleh nggak? Ainus agak pinggir, Ainus. Dan dari jumlah 27.156 orang pemudik ini, saudara, itu melebihi 2% dari yang sudah disiapkan oleh PT KAI untuk Stasiun Pasar Senen. Dan saudara, memang kondisi di dalam gerbong kereta ini bersama dengan juru kamera Anggi Mei Darmawan yang juga masih memantau terus pergerakan dari Menteri AHY di dalam. Namun yang kami juga ingin pastikan saudara, ini gerbong untuk tujuan kemana seperti itu ya, karena memang tentunya hari ini banyak sekali jumlah kereta yang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen. Tentunya untuk waktu keberangkatan juga pasti berbeda-beda dan semoga memang kunjungan AHY di dalam gerbong ini juga tidak menunda ataupun membuat keberangkatan dari penumpang pemudik yang ada di gerbong tersebut terlambat seperti itu ya. Ini satu persatu saudara, AHY menyapa calon penumpang yang tentunya sudah menempati gerbong kereta ataupun tempat duduknya masing-masing.